Hari pertama di Sydney berjalan sesuai rencana atau setidaknya sesuai rencana honeymoon kami. Dot sudah kuberi bekal dan petunjuk, dan dia seharusnya sedang berada di pinggiran kota, jauh dari keramaian ini. Memulai misi pencariannya, aku dan Mika, kami berhak menikmati kebahagiaan kami. Saat ini, aku sedang menggandeng Mika, berjalan santai, menikmati sore di salah satu alun-alun kota. Angin dingin Sydney menyentuh kulit, tapi hatiku terasa hangat. Inilah damai yang kucari. Tiba-tiba, langkah Dot yang berjalan agak di depan kami terhenti. Matanya membulat, menatap ke arah bangku taman di bawah pohon fig yang rindang. Raut wajahnya berubah dari tegang menjadi benar-benar terpaku. Aku mengikuti pandangannya. Di sana, duduk sepasang suami istri paruh baya dan seorang gadis yang tunggu sebentar. Dot, si anak muda yang penuh rasa bersalah tidak bisa mempercayai matanya. Bang Topan, Bu Mika, kayak Gea, bisiknya. Suaranya tercekat. Jaraknya hanya beberapa meter. Gadis itu, dengan mantel tebal dan shawl polos, sedang tertawa lepas sambil menyerahkan secangkir minuman hangat kepada ibunya. Itu benar-benar Gea bersama mama dan ayahnya. Mereka tidak di rumah sakit. Mereka tidak di pinggiran kota. Mereka berada di alun-alun pusat kota Sydney, menikmati sore yang santai sama seperti mereka. Seluruh rencana yang sudah disusun Dot, semua alamat yang ia hafal, seketika terasa konyol. Rencana Dot untuk mengejar Gea ke pinggiran kota seketika batal. Ayah Gea yang ia tuju semalam adalah yang ini, yang saat ini sedang tertawa. Kebingungan dan kegembiraan Dot memuncak. Tanpa memikirkan skenario permintaan maaf yang sudah ia latih di pesawat, Dot langsung berlari menghampiri mereka. Gea, seru Dot. Suaranya sedikit pecah karena terkejut. Gia, ibunya, dan ayahnya menoleh serentak. Wajah Gea yang semula cerah langsung membeku. Ibunya terkejut. Ayahnya, yang seharusnya berada di rumah dan baru akan bertemu Dot besok, hanya bisa terdiam dengan mulut sedikit terbuka. Dot langsung menjatuhkan diri, berlutut di depan Gea. Sebuah tindakan dramatis yang spontan. Gea, maafin aku benar-benar minta maaf, katanya. Napasnya tersengal. Ya ampun Dot, berlutut. Anak ini memang tidak pernah setengah-setengah. Aku dan Mika langsung terdiam, terpaku beberapa langkah di belakang Dot. Ini bukan lagi honeymoon. Ini drama Korea yang disiarkan langsung di alun-alun Sydney. Mika menyentuh lenganku, menahan tawa dan ketegangannya sekaligus. Aku melihat ke arah orang tua Gea. Mereka juga hanya diam, menatap adegan di depan mereka, seolah sedang menonton episode final drakor favorit. Dot tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya yang mulai memperhatikan. Ia mulai menjelaskan semuanya. Dari malam ulang tahun Gea yang ia anggap berubah, hingga tragedi alarm Kona dan kegagalannya terbang ke Australia. Ia menceritakan rasa bersalahnya, ketakutannya, dan betapa ia sangat mencintai Gea. Aku rela terbang ke sini, Gea. Aku udah siap cari kamu ke rumah sakit manapun. Aku nggak mau kehilangan kamu karena kesalahpahaman bodoh. Aku tahu aku salah. Aku bodoh banget. Tapi tolong, kasih aku kesempatan. Permohonan Dot terdengar tulus dan penuh putus asa. Gia memandang Dot. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Bukan karena marah, tapi karena terharu. Ia bisa melihat kejujuran di mata Dot selama ini. Ia hanya ingin Dot menunjukkan usaha. Dan kini, Dot datang, melintasi benua, dan bahkan berlutut di depannya. Ayah Gea, yang semula memasang wajah kaku, kini tersenyum tipis. Bang Topan, Bu Mika, sapanya, berjalan mendekat. Saya, Ayah Gea. Maaf, ini benar-benar tidak terduga. Bang Topan tersenyum ramah, santai. Pak, anak muda memang begitu. Kami juga kaget. Bu Mika hanya bisa mengangguk. Matanya berkokok-koko melihat drama Dot. Gia perlahan menarik napas. Ia menunduk, mengulurkan tangan, dan menarik lengan Dot agar berdiri. Berhenti drama, Dot. Aku nggak mau pacarku jadi tontonan turis, katanya. Suaranya lembut. Dot berdiri, wajahnya penuh harap. Jadi, kamu maafin aku?
Gian, aku Muffin. Tapi kamu harus janji, gak ada lagi mikir yang an-en tentang aku. Aku di sini memang untuk pemulihan, tapi bukan berarti aku bisa kamu nilai berubah begitu saja. Dot mengangguk cepat. Aku akan tebus semua kesalahanku. Ayah Gea kemudian menjelaskan bahwa mereka memang sudah berada di Sydney. Mereka sengaja tidak memberitahu siapapun tentang lokasi pastinya setelah Gea dipindahkan dari rumah sakit awal untuk memberi Gea ruang istirahat total. Ia juga mengakui ia tahu Dot ingin menyusul, tapi ia ingin melihat sejauh mana usaha Dot. Jadi, plot twist di sini adalah Dot sudah menemukan Gea di hari pertama, bukan di pinggiran kota, melainkan di tengah alun-alun. Canda Bang Topan. Semua orang tertawa, ketegangan pun mencair. Kini, Dot memiliki pertanyaan besar lainnya. Gea, kamu mau nggak ikut balik ke Indonesia sama aku, bareng Bang Topan dan Bhumika? Gia melihat ke ayah dan ibunya. Mereka tersenyum, memberi izin. Gea memandang Dot. Aku masih harus menyelesaikan beberapa pemeriksaan di sini, Dot. Tapi, Gia mengambil napas dalam-dalam. Aku akan balik ke Indonesia. Tapi, bukan besok. Aku mau kamu pulang dulu. Aku mau kamu menyelesaikan honeymoon orang tuamu dengan tenang. Aku gak mau jadi alasan kamu bolak-balik. Setelah aku selesai, aku janji, aku akan datang menemuimu di Jakarta. Aku mau kamu nunggu. Sama seperti aku nunggu penjelasanmu selama ini. Dot Meng. Gea tidak hanya memaafkannya, tapi juga memberinya pelajaran tentang kesabaran dan prioritas. Bagus, Gea, gadis cerdas. Ini adalah akhir terbaik yang bisa kuharapkan. Dot sudah mendapat maaf. Dan sekarang, dia punya janji yang harus dia pegang. Honeymoon kami terselamatkan, dan yang terpenting, drama cinta anak muda ini berakhir bahagia. Kami akan pulang dengan kepastian yang jauh lebih baik daripada yang kami harapkan. Misi selesai, bahkan sebelum dimulai. Cheers, Sydney. Malam itu, Bang Topan, Bhumika, Dot, dan keluarga Gea makan malam bersama di sebuah restoran Italia. Suasana yang canggung di awal kini berubah menjadi penuh tawa dan cerita. Cinta, Dot, dan Gea menemukan jalannya di bawah pengawasan tak terduga di Sydney. Dot tahu menanti Gea kembali ke Indonesia kini akan menjadi penantian yang paling manis dalam hidupnya.